Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Peradian dan teman-teman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal Project Based Learning pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, saya adalah Sylvia Ardinia dengan NPM 051. Jurnal saya ini berjudul tentang Analisis Kualitatif Air Perumahan Bekas Persawahan sebagai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta sebagai modal dasar dalam pembangunan. Dengan peran yang sangat penting ini, air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi atau komponen lainnya menurut Sumianingsih pada tahun 2014. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia jika tidak dibarengi dengan tindakan bijaksana dalam pengelolaannya akan mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air. Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara umum harus memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Sedangkan karakteristik air dipengaruhi oleh faktor-faktor manusia, sehingga ada keragaman kualitas air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mengetahui penggunaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka diperlukan perencanaan dan penelitian tentang air serta secara teliti dan cermat. Kualitas air yang digunakan sebagai air minum sebaiknya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Syarat fisik air tidak berwarna, temperatur normal, rasanya tawar, tidak berbau, jernih, dan tidak mengandung zat padatan. Syarat kimia air dalam pH netral, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung garam atau ion-ion logam, kesadahan rendah dan tidak mengandung bahan organik. Syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri patogen dan non-patogen menurut Kusnayadi pada tahun 2010. Perumahan yang berlokasi di daerah Gunung Putri, Jawa Barat merupakan daerah bekas lahan persawahan yang terdapat partikel-partikel pencemar atau mineral-mineral logam. Air sumur bor di perumahan sekitar Gunung Putri, Jawa Barat dipakai oleh warga untuk aktivitas seperti mandi dan mencuci, tetapi tidak untuk minum dan dikonsumsi untuk memasak dan mencuci hal-hal yang akan masuk ke dalam mulut. Kualitas air di hampir seluruh perumahan yang merupakan bekas lahan sawah sangat kritis air sumber bersih. Untuk mengetahui penyebab, faktor yang menyebabkan, dan solusi, maka dibuatlah penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Jadi metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Sampel penelitian adalah kurangnya air bersih pada perumahan baru di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data permasalahan dengan menggunakan studi literatur atau kajian literatur atau kajian pustaka dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut Creswell dan John pada tahun 2014 menyatakan bahwa kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori secara serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Jadi studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ada gambaran umum tempat yang diteliti. Di sini ada gambar peta dari wilayah Gunung Putri
atau Kecamatan Gunung Putri pada Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tempat yang dilakukan penelitian terletak di daerah Gunung Putri. Gunung Putri adalah sebuah kecamatan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini terbagi menjadi 10 desa atau kelurahan yang meliputi Wonoherang, Bojongkulur, Ciangsana, Bojongnangka, Tanjung Udik, Cicadas, Cikeas Udik, Nagrag, dan Karanggan. Selanjutnya, daerah persawahan di daerah Gunung Putri Bogor sangat banyak pada 10 tahunan yang lalu. Namun sekarang hampir semua persawahan sudah dibabat habis, digantikan dengan beberapa perumahan. Bisa dilihat gambar ada perumahan di dekat persawahan. Nah, perumahan yang berada di daerah sini ini sudah banyak sekali yang sudah ditempatkan oleh warga. Dari sekian banyak perumahan, ada beberapa warga mengeluh karena air yang digunakan sehari-hari tidak bersih, bau, kumuh, dan keruh. Kualitas air di beberapa perumahan masih jauh dari kata bersih, membuat banyak sekali warga komplain tentang hal tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat ditinjau dari jenis sumur. Jadi terdapat 2 jenis sumur, yaitu sumur gali dan sumur bor. Sumur gali ini menyediakan air yang berasal dari lapisan air tanah dangkal, sedangkan sumur bor ini dibuat dengan cara pengeboran lapisan air tanah yang lebih dalam sehingga sedikit dipengaruhi oleh kontaminasi. Jadi dapat dikatakan bahwa sumur gali ini memiliki kualitas air yang kurang baik dibandingkan dengan sumur bor. Namun ada kalanya sumur bor pun bisa mengandung zat-zat atau sifat-sifat yang tidak seharusnya dikarenakan faktor-faktor tertentu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kualitas air di daerah Gunung Putri Bogor. Air sumur merupakan salah satu sumber air terbesar yang digunakan oleh manusia. Akan tetapi, salah satu hal yang dapat membuat air tidak dapat digunakan yaitu air yang mengandung Fe atau besi. Besi dalam air ini terlarut dalam bentuk senyawa karbonat, garam sulfat, hidroksida, dan juga bentuk koloid atau dalam keadaan bergabung dengan senyawa organik. Air sumur gali yang mengandung Fe atau besi, jika diamati secara fisik ini berbau amis, sedikit keruh, dan berwarna kekuningan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan pada nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, Selalu seperti aqua dan pemandian umum, bahwa kualitas air yang digunakan hygiene sanitasi berbeda dengan air minum, yaitu penempatan kualitas fisik, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, tidak mengandung zat kimia maupun biologis. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas air bersih adalah Fe yang tinggi pada sumur gali sehingga menimbulkan perubahan bentuk fisik dan kimia pada air. Kadar Fe pada air maksimum 1 mg per liter pada air yang digunakan untuk hygiene sanitasi. Untuk parameter fisikanya, yang pertama ada bau. Jadi baku mutu air bersih untuk parameter bau adalah tidak berbau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 416 per tahun 1990. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa sampel air yang memiliki bau, yaitu bau karat untuk S4, S12, dan S9. Kemungkinan adanya bau ditimbulkan dari kadar Fe yang melebihi baku mutu air bersih. Adanya bau pada sampel air turut menyebabkan timbulnya rasa pada sampel. Selanjutnya ada rasa. Air kemungkinan dapat berasa pahit, asin, dan sebagainya. Adanya rasa menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, persyaratan yang harus dipenuhi oleh air minum dan air bersih adalah harus tidak berasa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa sampel air sumur bor yang berasa, yaitu S4, S12, dan S9. Adanya air yang berasa kemungkinan terdapat kandungan tertentu dalam air sumur bor yang tinggi, diantaranya besi, zat organik, maupun zat kimia lainnya. Rasa yang terdapat dari ketiga sampel air tersebut yaitu sedikit asam. Kemungkinan rasa tersebut ditimbulkan oleh kadar besi yang melebihi baku mutu air bersih yang dipersyaratkan. Suhu air yang tinggi dapat membantu pelarutan zat kimia yang ada pada saluran pipa air dan wadah air. Suhu di atas baku mutu air bersih dapat menyebabkan kandungan zat-zat beracun ini bereaksi terhadap air sehingga air menjadi tercemar. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 416, standar suhu air untuk air bersih adalah suhu udara kurang lebih 30 derajat Celcius.
Selanjutnya ada suhu. Jadi suhu udara yang terukur pada saat pengukuran sampel yaitu 26,8 derajat Celcius. Suhu air yang diteliti berada pada suhu antara 26,4 derajat Celcius hingga 27,4 derajat Celcius. Seluruh sampel air sumur yang diteliti masih berada pada kisaran suhu yang diperbolehkan dan tergolong suhu air normal. Selanjutnya ada faktor kekeruhan. Kekeruhan ini menunjukkan adanya partikel-partikel dari tanah dan kemungkinan adanya kontaminasi logam-logam seperti besi, mangan, dan sebagainya. Standar parameter kekeruhan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416, maksimum adalah 2 NTU atau NTU biasa disingkat Nephelometric Turbidity Units. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh sampel masih masuk ke dalam standar parameter kekeruhan yaitu 1,9 hingga 4,77 NTU. Kekeruhan dipengaruhi pula oleh zat yang tersuspensi seperti kotoran atau lumpur dan jumlah zat padatan terlarut atau TDS. Semakin banyak zat yang tersuspensi dan zat terlarut, makin tinggi pula nilai kekeruhannya. Nah, selanjutnya ada faktor warna. Jadi pemeriksaan warna dilakukan secara langsung dengan indera penglihatan. Warna air dapat disebabkan oleh adanya ion-ion logam alam, yaitu ada besi dan mangan, humus, plankton, tanaman air, dan buangan industri. Hasil pengamatan di tempat pengambilan sampel atau in situ menunjukkan terdapat beberapa sampel yang sedikit berwarna kekuningan, yaitu untuk S4 dan S12. Adanya warna kekuningan timbul karena adanya kandungan besi dalam air. Selanjutnya, yang terakhir dalam parameter fisika adalah jumlah zat pada terlarut atau total dissolved solid atau TDS. Jumlah padatan terlarut terdiri dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang larut dalam air, mineral, dan garam-garamnya. Standar parameter jumlah padatan terlarut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 maksimum adalah 1.500 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel di perumahan Gunung Putri memiliki kandungan TDS yang berada di bawah ambang batas maksimum untuk kualitas air bersih, yaitu berkisar antara 30,02 hingga 211,27 mg per liter. S15 dan S16 memiliki kadar TDS yang lebih tinggi dibanding sampel lainnya yang sebanding dengan tingkat kekeruhannya. Kemungkinan hal tersebut disebabkan letak sumur bor berada tidak jauh dari sawah kecil, sehingga pengotor atau partikelnya dapat ikut terbawa air tanah lalu merembes ke sumur tersebut. Selanjutnya di sini ada parameter kimia. Yang pertama ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH air yang lebih kecil dari 6,5 atau pH asam meningkatkan korosivitas pada benda-benda logam, menimbulkan rasa tidak enak, dan dapat menyebabkan beberapa bahan kimia menjadi racun yang mengganggu kesehatan. Dalam standar parameter pH berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416, yaitu berkisar antara 6,5 hingga 9,0, dan dari penelitian didapatkan hasil pH yang masih memenuhi baku mutu air bersih yaitu berkisar antara 6,7 sampai 7,2. pH dapat mempengaruhi kadar besi dalam air. pH yang rendah atau cenderung asam dapat melarutkan besi sehingga menimbulkan kadar besi yang tinggi dalam air. pH juga mempengaruhi rasa pada air. pH yang rendah menimbulkan rasa masam pada air, sedangkan pH tinggi menimbulkan rasa cenderung pahit pada air. Selanjutnya ada nitrat dan nitrit. Jadi nitrat menjadi perhatian khusus karena tingginya kadar nitrat dalam air dapat mengakibatkan sindrom bayi biru atau methemoglobinemia. Nitrat dan nitrit adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Pencemaran oleh adanya kemungkinan penggunaan pupuk, mengingat dahulunya perumahan Gunung Putri merupakan sawah yang dapat meningkatkan kadar nitrat di dalam air. Senyawa yang mengandung nitrat di dalam tanah biasanya baru larut dan dengan mudah bermigrasi dengan air bawah tanah. Standar parameter nitrat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 maksimum yaitu 10 mg per liter. Kandungan nitrat pada seluruh sampel air masih masuk dalam ambang batas maksimum yang disyaratkan, yaitu berkisar antara 0,0 mg per liter hingga 1,6 mg per liter, sehingga masih memenuhi syarat berdasarkan persyaratan kualitas air bersih. Kadar nitrat paling rendah yaitu 0, terkandung pada S5, S9, dan S12. Sedangkan hasil penelitian untuk kadar nitrit menunjukkan bahwa kadar nitrit ini berkisar antara 0,001 hingga 0,007
dan secara keseluruhan masih masuk dalam standar baku mutu air bersih, yaitu maksimum 1,0 mg per liter. Kadar nitrat dan nitrat yang rendah kemungkinan disebabkan sumur bor tersebut tidak dapat kontaminasi nitrit ataupun nitrat tanah alami dan nitrat dari pembuangan limbah rumah tangga, selokan, sawah ataupun sungai sekitar perumahan Gunung Putri. Nitrit di perairan secara alami sifatnya tidak stabil karena mudah teroksidasi menjadi nitrat karena adanya oksigen. Selanjutnya ada sulfat. Permasalahan yang diakibatkan oleh adanya sulfat dalam air adalah bau dan masalah korosi pada perpipaan yang diakibatkan dari reduksi sulfat menjadi hidrogen sulfida dalam kondisi anaerobik. Menurut Sutrisno pada tahun 2004, standar parameter sulfat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 400 mg per liter. Hasil penelitian terhadap semua sampel air sumur bor untuk parameter sulfat masih berada di bawah ambang batas maksimum yang diperbolehkan untuk air bersih, yaitu 4 hingga 81 mg per liter. Kadar sulfat yang diperoleh cukup fluktuatif. S2, S9, dan S15 mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding sampel yang lainnya. Hal ini faktor geologi batuan, penyusun, dan daerah perumahan dalam bekas persawahan. Selanjutnya ada klorida. Jadi sumber klorida dalam air permukaan dan air tanah dapat terjadi secara alami dan akibat kegiatan manusia seperti air limpasan, penggunaan pupuk anorganik, air limbah dari persampahan, limbah septic tank, pakan ternak, limbah industri, saluran drainase atau irigasi, dan intrusi air laut di wilayah pesisir. Standar parameter klorida berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 600 mg per liter. Hasil penelitian terhadap seluruh sampel air sumur di daerah Gunung Putri, Jawa Barat menunjukkan kandungan klorida yang masih berada di bawah ambang batas maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,5 hingga 1,8 mg per liter. Kandungan klorida dari seluruh sampel cenderung sangat rendah dan air sumur tidak mendapatkan kontaminasi yang berarti dari tanah, selokan ataupun sungai di area perumahan. Selanjutnya ada sianida. Sianida ini bersifat toksik. Kadar sianida yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 0,005 mg per liter. Sianida yang berlebihan bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mengganggu metabolisme oksigen dalam tubuh dan mengganggu fungsi hati serta pernafasan dan menyebabkan kerusakan tulang. Standar parameter sianida berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yaitu maksimum 0,1 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel air memiliki kadar sianida yang berada di bawah baku mutu air bersih yaitu 0,000 hingga 0,024 mg per liter. Kadar sianida yang diperoleh cukup fluktuatif. Selanjutnya ada kesadahan. Kesadahan adalah sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion atau kation logam valensi, misalnya Mg2+, Ca2+, Fe+, dan Mn+. Kesadahan total atau total hardness adalah kesadahan yang disebabkan oleh adanya ion-ion Ca2+ dan Mg2+ secara bersama-sama. Standar parameter kesadahan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 500 mg per liter. Hasil penelitian terhadap sampel air sumur bor di perumahan Gunung Putri, Jawa Barat menunjukkan nilai kandungan kesadahan atau CaCO3 yang masih berada di bawah ambang batas maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,81 hingga 6,99 mg per liter. Hasil penelitian tingkat kesadahan yang rendah juga diimbangi dengan jumlah padatan terlarut yang juga rendah. Tingkat keasaman air atau pH sumur pun cenderung netral karena kesadahan yang rendah. Pengaruh langsung terhadap kesehatan akibat penyimpangan terhadap parameter ini tidak ada. Namun tingkat kesadaran yang tinggi dalam air akan menyebabkan air sabun sulit berbusa sehingga penggunaan sabun pada air yang tingkat kesadarannya tinggi tidak efektif dan tidak efisien. Hasil penelitian untuk seluruh sampel didapatkan nilai kesadaran yang sangat rendah. Hal itu diartikan bahwa air sumur bor tidak mendapatkan kontaminasi yang berarti dari ion-ion penyebab kesadahan. Selanjutnya ada kadmium, mangan, dan timbal. Pada dasarnya tanah mengandung logam, namun dengan kadar yang sangat rendah kecuali tanah tersebut sudah tercemar. Logam yang terkandung dalam tanah ini dapat mencemari air tanah. Standar parameter timbal berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 0,05 mg per liter. Hasil penelitian terhadap 20 sampel air sumur bor menunjukkan kadar timbal yang masih berada di bawah baku mutu air yaitu 0,000 hingga 0,024 mg per liter sehingga air memenuhi syarat kualitas air bersih. Perumahan Gunung Putri, Jawa Barat merupakan areal yang dahulunya ada sawah. Konsentrasi di dalam lahan
Pertanian biasanya tinggi dipengaruhi adanya pemakaian pupuk. Pupuk merupakan pemasok logam berat dalam tanah. Standar parameter kadmium berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 0,005 mg per liter. Hasil penelitian terhadap seluruh sampel air sumur bor menunjukkan kadar kadmium yang masih berada di bawah baku mutu air yaitu 0,000 mg per liter, sehingga air memenuhi syarat kualitas air bersih. Mangan merupakan salah satu logam yang paling melimpah di permukaan bumi, yaitu sekitar 0,1% dari kerak bumi. Mangan tidak ditemukan secara alami dalam bentuk murni atau unsur. Mangan secara alami banyak terdapat pada air permukaan dan air tanah. Namun aktivitas manusia juga banyak berkontribusi menimbulkan kontaminasi mangan dalam air. Mangan dapat berikatan dengan nitrat, sulfat, dan klorida, serta dapat larut dalam air. Jika dibiarkan di ruang terbuka, air dengan kadar mangan yang tinggi, lebih dari 0,1 mg per liter akan membentuk koloid karena terjadinya proses oksidasi Mn2+ menjadi Mn4+. Koloid ini mengalami presipitasi membentuk warna coklat gelap sebagai air menjadi keruh. Standar parameter mangan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan maksimum yaitu 0,5 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar mangan pada sumur bor di perumahan Gunung Putri masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sekitar antara 0,00 hingga 0,04 mg per liter, sehingga memenuhi syarat sebagai sumber air bersih. Selanjutnya yang terakhir ada besi atau Fe. Keberadaan besi dalam air dapat menyebabkan air menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Konsentrasi unsur ini dalam air yang melebihi baku mutu akan menimbulkan noda-noda pada peralatan dan bahan-bahan yang berwarna putih, menyebabkan air menjadi berwarna, memberi rasa yang tidak enak jika diminum, dan dapat menimbulkan endapan pada pipa logam dan bahan cucian. Standar parameter besi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yaitu maksimum 1,0 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa sampel air sumur bor memiliki kandungan besi yang berada di atas ambang, sehingga maksimum yang diperbolehkan lebih dari 1 mg per liter berdasarkan baku mutu air bersih, yaitu untuk S4 yaitu 1,74 mg per liter, S12 yaitu 1,998 mg per liter, dan S19 yaitu 1,178 mg per liter. Kadar besi yang melebihi ambang batas pada S4, S12, dan S19 kemungkinan disebabkan karena terdapat perkaratan pada pipa atau keran di dalam pipa atau saluran air sehingga mengkontaminasi air yang melewatinya. Kedalaman sumur pada S12 yang tidak terlalu dibanding sumur untuk sampel lainnya, yaitu kurang lebih 15 meter. Berdasarkan keterangan pemilik sumur S19 dan lokasinya yang berdekatan dengan aliran sungai, kemungkinan menjadi penyebab adanya kontaminasi unsur besi pada tanah yang merembes pada sumur tersebut. Selain itu, tingginya kadar Fe dan air dapat dikarenakan nilai pH yang cenderung menuju asam. Besi terlalu dengan baik dalam air dalam kondisi pH rendah atau cenderung asam. Selanjutnya ada analisis hasil indeks pencemaran air di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Hasil indeks pencemaran air sumur bor di perumahan Gunung Putri pada tabel didapatkan dua sampel yaitu S4 dan S12 mempunyai IP atau indeks pencemaran 1,24 dan 1,42. Hal ini bila dilihat dari status buku mata air berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 termasuk kategori tercemar ringan, sedangkan secara keseluruhan air sumur bor memenuhi baku mutu air untuk status mutu air. Bisa dilihat tabel hasil indeks pencemaran baku mutu air bersih dan status mutu air. Untuk S14 itu adalah IP-nya 1,24 yaitu cemar ringan, dan S12 juga 1,42 dengan status mutu air cemar ringan. Selanjutnya ada solusi yang bisa ditawarkan dalam permasalahan ini. Yang pertama dengan menggunakan metode filtrasi. Jadi filtrasi ini merupakan suatu proses pemisahan antara padatan dengan cairan menurut Kusnaidi pada tahun 2010. Proses penyaringan air melalui pengaliran air pada media butiran menurut Wicaksono et al. Pada tahun 2014. Proses filtrasi merupakan bagian dari pengolahan air yang pada prinsipnya adalah untuk mengurangi bahan-bahan organik maupun bahan-bahan anorganik yang berada dalam air.
Penghilangan zat padat tersuspensi dengan penyaringan memiliki peranan penting, baik yang terjadi dalam pemurnian air tanah maupun dalam pemurnian buatan di dalam instalasi pengolahan air. Menurut Martianus Marunung Okto Infiansyah pada tahun 2017, bahan yang dipakai sebagai media saringan adalah pasir yang mempunyai sifat penyaringan yang baik, keras, dan dapat tahan lama dipakai bebas dari kotoran dan tidak larut dalam air. Metode-metode tersebut cukup sederhana dan bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, mudah dan juga murah, serta alat bahan yang digunakan juga diperoleh dengan mudah dan murah. Selain itu juga menghasilkan air sumur yang jernih dan sehat. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan tawas. Tawas ini adalah sejenis batu berbentuk kristal bening menyerupai gula batu. Benda ini dipercaya bisa digunakan untuk menyernihkan air sumur yang berwarna kekuningan maupun air sumur yang keruh. Cara kerja tawas adalah dengan mengikat kotoran penyebab warna kuning dan mengendapkannya di bawah. Penggunaan tawas ini cukup mudah, cukup dengan melarutkan sekitar 1 kg tawas dengan air, lalu masukkan larutan tersebut ke dalam air sumur. Setelah pemberian tawas, sebaiknya sumur tidak digunakan dulu sekitar 1-2 hari hingga air sumur menjadi jernih kembali. Selanjutnya dengan menggunakan ijuk. Ijuk yang merupakan bahan pembuatan sapu lantai juga bisa digunakan untuk menjernihkan air sumur yang berwarna kuning dan berminyak. Cara penggunaannya cukup ikat ijuk menjadi bentuk lingkaran, lalu susun hingga beberapa buah. Selanjutnya ikat menjadi satu, beri pemberat di bawahnya dan dimasukkan ke dalam air sumur selama 1-2 hari. Selanjutnya menggunakan arang tempurung kelapa. Jadi kandungan karbon aktif yang ada dalam arang tempurung kelapa bisa mengikat kotoran yang menyebabkan warna kuning dan berminyak pada air sumur. Caranya, bungkus arang dengan kain lalu dimasukkan ke dalam sumur. Dalam 1-2 hari air sumur tidak lagi berwarna kuning atau berminyak. Selanjutnya dengan menggunakan mesin filter air. Cara terakhir untuk menghilangkan warna kuning pada air sumur bor adalah dengan menggunakan mesin filter air. Mesin ini bisa didapatkan di toko-toko bangunan. Cara kerja mesin ini adalah dengan memisahkan kotoran penyebab warna kuning dan juga timbulnya minyak pada air. Selanjutnya yang terakhir adalah metode aerasi. Jadi menurut Pranata, aerasi adalah pengolahan air dengan cara mengkontakkan dengan udara. Metode aerasi ini dilakukan dengan menambahkan oksigen ke dalam air. Yaitu menurut Pranata, Nur Hasanah dan Zulfian pada tahun 2019. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada penelitian kali ini, indeks pencemaran menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air sumur bor di perumahan Gunung Putri Jawa Barat tergolong masih memenuhi baku mutu untuk kualitas air bersih. Seluruh sampel tidak memenuhi standar persyaratan untuk kualitas air minum dilihat dari baku mutu untuk parameter besi, timbal, warna, bau, dan rasa, sehingga air sumur bor perumahan tidak layak digunakan untuk diminum, namun masih dapat digunakan sebagai air bersih. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan beberapa metode, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan suatu proses pemisahan antara padatan dengan cairan. Proses penyaringan air melalui pengaliran air pada metode butiran. Proses filtrasi merupakan bagian dari pengolahan air yang pada prinsipnya adalah untuk mengurangi bahan-bahan organik maupun bahan-bahan anorganik yang berada di dalam air. Penghilangan zat pada tersuspensi dengan penyaringan memiliki peranan penting, baik yang terjadi dalam pemurnian air tanah maupun dalam pemurnian buatan di dalam instalasi pengolahan air. Yang kedua ada menggunakan tawas, yang ketiga menggunakan ijuk, yang keempat menggunakan arang tempurung kelapa, yang kelima menggunakan mesin filter air, dan yang keenam adalah metode aerasi. Aerasi adalah pengolahan air dengan cara mengkontakkannya dengan udara. Metode aerasi ini dilakukan dengan menambahkan oksigen ke dalam air. Dan di sini yang terakhir ada daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun jurnal penelitian kali ini. Bisa dilihat ada sekitar 8 referensi yang digunakan dalam pembuatan artikel jurnal pendidikan lingkungan hidup kali ini. Terima kasih.